Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati utawi iki iku kitab jelasake masalah thaharo. Thaharo menurut bahasa adalah an-nadhafah, yang artinya bersuci. Sedangkan thaharo menurut istilah ilmu syara' atau menurut istilah agama adalah izalatul hadasi wal khobasi, yaitu menghilangkan hadas dan najis. Babul miyahi utawi iki iku bab jelasake masalah banyu. Bab yang pertama menjelaskan tentang air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'atu wa ibnu Abi Syaibah wa lafdhu lahu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Maliku asy-Syafi'i wa Ahmadu. An Abi Hurairah kacerita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Qala matur sapa Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam mugi paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wassalama lan rahmat keselamatan. Fil bahri ing dalem masalah segara. Rupane dawuh Rasulullah huwa utawi al bahar at-tahuru iku suci apa ma'uhu banyune bahar al-hillu tur halal maitatuhu apa badange bahar. Akhraja ngriwayatake hu ing hadis al-arba'atu sapa imam papat wa ibnu Abi Syaibah lan imam Ibnu Abi Syaibah wa lafdhu utai lafate iku lahu kedue Abi Syaibah wa sahaha lan benerake hu ing hadis Ibnu Khuzaimah sapa Imam Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa rawalan ngriwayatake hu ing hadis Malikun sapa Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmadu lan Imam Ahmad. Hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Sahabat Abi Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sokhor. Abdurrahman bin Sokhor dari suku Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sokhor itu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ketika menjelaskan tentang lautan, yakni isi sabdanya huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu suci. Jadi air laut itu suci. Terus bangkainya dari lautan itu juga suci. Jadi yang dimaksud bangkai itu al-mayyitu minas samak. Jadi bangkainya dari ikan. Jadi semua ulama sepakat bahwa bangkai ikan itu halal. Meskipun itu ikannya bentuknya macam-macam. Jadi kadang kalau ikannya bentuknya aneh, haram ya tidak. Kalau ada ikan misalkan wujudnya seperti anjing ya tidak halal, tidak haram. Tetap halal. Ada ikan bentuknya seperti babi misalkan, ya tetap halal.
itu ikan. Jadi meskipun sudah bangkai itu tetap halal. Tapi ya semuanya rata-rata kalau kita beli ikan, ya rata-rata ikannya itu sudah menjadi bangkai, sudah mati. Saya belum pernah melihat orang beli ikan laut itu masih hidup, itu jarang. Kebanyakan sudah mati karena orang yang mengambil ikan itu kan bermalam, nggak mengambil langsung pulang. Bahkan yang mengambil langsung pulang aja sudah mati ikannya, sudah menjadi bangkai gitu. Apalagi yang kadang 1 minggu baru berlabuh, itu kan ditambah. Makanya kadang yang nelayan itu kan bawa es agar ikannya awet, bawa garam dan sebagainya. Hadis ini diriwayatkan dari Imam 4. Jadi Imam 4 kemarin itu berarti Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasai. Kemudian Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan hadis ini. Nah, nama asli Ibnu Abi Syaibah adalah Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Muhammad Ibrahim bin Utsman Al-Wasiti, yang berasal dari Kufah. Jadi Ibnu Abi Syaibah itu nama aslinya Abu Bakar, julukannya Abu Bakar, nama aslinya Abdullah bin Muhammad Ibrahim bin Utsman Al-Wasiti. Asalnya dari Kufah. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Nama Imam Ibnu Huzaimah adalah Abu Abdullah Abu Bakrin Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah bin Mughirah As-Salimi An-Naisaburi Asy-Syafi'i Syekh Ibnu Hibban. Jadi Ibnu Huzaimah itu gurunya Ibnu Hibban, yang nama aslinya Ibnu Huzaimah adalah Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah. Imam Tirmidzi juga menganggap hadis ini sahih. Pendapat Imam Tirmidzi, hadis ini juga hadis sahih. Selain mereka, ada pula yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Imam Malik. Imam Malik yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Jadi nama aslinya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, yang mempunyai mazhab Maliki, Al-Maliki itu. Wa Syafi'i lan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga ikut meriwayatkan hadis ini. Nama aslinya Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Jadi namanya cuma Muhammad. Ayahnya namanya Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Itu Imam Syafi'i. Lalu selanjutnya yang meriwayatkan hadis ini juga ada Imam Ahmad. Jadi
banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Wa Nabi Sa'id al-Khudri, lan kacerita saking sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Sa'id. Qala matur sapa Abi Sa'id, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam mugi paring rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawu innal ma'a sak temene banyu tahurun iku suci, la yunajjisu ora bisa najis sakehu ing ma syai'un apa suwi-wiji. Akhraja ngriwayatake hu ing hadis asala satu sapa imam telu, wasohahalan benerake hu ing hadis Ahmadu sapa imam Ahmad. Nah, hadis selanjutnya itu diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya air itu suci dan tidak ada satupun yang bisa membuatnya najis. Ini sifat mutlaknya air. Jadi air itu suci, tidak ada satupun yang bisa membuatnya najis. Sa'id al-Khudri itu nama aslinya adalah Sa'id bin Malik bin Sinan bin Ubaid al-Ansori. Jadi masih golongan kaum Ansor, yaitu berarti orang Madinah. Jadi matanya saya baca lagi. Wan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Akhrajahu as-salasatu wa sahahahu Ahmadu. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatimin. Walil Baihaqi al ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Wa an Abi Umamah, lan kacerita saking Abi Umamah al-Bahili kang bangsa Bahili. Abi Umamah al-Bahili nama aslinya Soti bin Ajlan al-Bahili, tinggal di Mesir kemudian pindah ke James. Radhiya muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Umamah al-Bahili. Qala matur sapa Abi Umamah al-Bahili, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawu, innal ma'a sak temene banyu la yunajjisuhu iku ora bisa najis, la yunajjisuhu iku ora bisa najisake hu ing ma syai'un apa suwi-wiji, illa ma kejaba
barang. Ghalaba kang ngalahake apa ma ala rihihi ing atase kondone ma automihi utawa rasane ma aulaunihi utawa warnane ma. Akhraja ngriwayatake ing hadis Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah. Waldo afalan nganggep apes ing hadis Abu Hatimin sapa Imam Abu Hatim. Walil Baihaqi lan iku kedue Imam Baihaqi. Apa alma'u tahurun illa ing taghayyara rihuhu. Alma'u utai banyu tahurun iku suci illa ing taghayyara kejaba yen to berubah apa rihuhu gandane ma au ta'muhu utawa rasane ma au launuhu utawa warnane ma binajasatin kelawan najis tahtusu kang teko anyar apa najis fihi ing dalem ma. Hadis riwayat dari Abi Umam Al-Bahili ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaitu innal ma'a la yunajisu syai'un. Jadi air itu tidak najis kecuali berubah bau, warna dan rasanya. Jadi biarpun terkena najis tapi tidak berubah. Yang dimaksud berubah bau, warna dan rasanya itu bukan ketiga-tiganya. Ada yang mengatakan salah satunya. Jadi kalau ada air warnanya berubah, otomatis najis. Kalau ada air rasanya kok berubah, otomatis najis. Ada air yang baunya berubah, berarti najis. Kalau air itu terkena najis. Tapi terkadang ada air yang berubah itu karena pigmennya terpengaruh oleh sekitarnya. Misalkan ada genangan air terus kena daun-daunan terus akhirnya kan berubah menjadi hijau. Dulu ada tadi ada apa itu seperti kecil itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Hatim menganggap hadis ini lemah. Adapun riwayat dari Baihaqi, Imam Baihaqi, nama aslinya adalah Al-Hafidh Al-Alamah Syekh Khurasan Abu Bakar Ahmad bin Husain. Jadi nama Imam Baihaqi itu Abu Bakar, julukannya yaitu nama aslinya Ahmad bin Husain. Nah, dari riwayat Imam Baihaqi itu redaksinya al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdusu fihi. Air itu suci kecuali apabila berubah bau, rasa dan warnanya karena najis yang menimpanya. Jadi kalau ada air itu ukurannya nggak tentu, baik 2 kolam maupun lebih. Kalau ada air terus terkena najis lalu berubah baunya, otomatis air itu najis. Atau kalau ada air lalu berubah rasanya karena ada najis tersebut, maka air itu juga najis. Atau kalau ada air lalu terkena najis berubah warnanya, itu juga najis.
Jadi salah satunya, bukan kesemuanya harus terpenuhi, tidak. Jadi salah satu perubahan, baik berupa warna, rasa atau baunya. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'a kullataini lam yahmil al-khabasa wa fi lafdin lam yanjus akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakimu wa Ibnu Hibban. Wan Abdillah bin Umar, lan kacerita saking Abdullah bin Umar, radhiya muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing Ibnu lan Umar. Qala matur sapa Abdullah bin Umar, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamu kipare rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluarga Rasulullah wassalama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh idza kana nalikane ono apa alma'u banyu kulata ini iku rong kola lam tahmil mongko ora mengko apa mak al khobasa ing najis wa fi lafdin lan iku ing dalam lafat kang liya lam yang jus apa lam yang jus ora pisan-pisan najis apa mak. Akhraja ngriwayatake wa ing hadis al arba'atu sapa imam papat wa sahahalan benerake hu ing hadis Ibnu Huzaimah sapa Imam Ibnu Huzaimah wal Hakim lan Imam Hakim wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Hadis selanjutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Umar bin Khattab yang masuk Islamnya itu sejak kecil. Jadi sejak kecil sudah masuk Islam karena ayahnya sudah Islam. Jadi Sayyidina Umar sudah mulai Islam, akhirnya anaknya ya jelas Islam, yaitu namanya Abdullah. Nah, Abdullah bin Umar ini pernah ikut perang Khandaq. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang sabdanya yaitu apabila air itu sebanyak 2 kula maka tidak najis, atau tidak sekali-kali najis air yang sudah 2 kula, atau 2 kula itu sama dengan 217 liter pada umumnya. Kalau liternya orang Padang, Ritlinnya orang Baghdad itu 500 Ritlin. Tapi kalau umumnya liter standar dunia itu ya 217 liter. Jadi kalau air sudah 217 liter, itu kalau terkena najis itu tidak najis. Misalkan terkena kotoran cicak, enggak pengaruh, kecuali kalau kotorannya bau banyak, misalkan cicaknya 1 trek itu semua ya, kalau sudah merubah warnanya itu ikut hadis yang tadi. Kalau biarpun 2 kola tapi berubah warnanya atau berubah baunya atau berubah rasanya ya tetap najis. Jadi yang dimaksud di sini itu tidak sekali-kali najis itu kalau tidak berubah.
berubah ya tetap najis. Lalu hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam 4. Lalu disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Hakim. Nama aslinya adalah Muhammad bin Abdillah An-Naisaburi dari wilayah Naisabur. Lalu disahihkan pula oleh Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban itu nama aslinya Muhammad bin Misban bin Ahmad bin Hibban. Jadi demikian penjelasan tentang hadis dalam babul miyah, ya, dalam bab menjelaskan tentang air. Semoga bermanfaat fid-din wa dunya wal akhirah, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah, dan semoga kelak fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.